Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bilqolami diambil dari surat Al-Alaq ya, dari ayat Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Di Bilqolam itu menginduk dari metode Jibril ya, miliknya PIQ, pendirian TPQ atau sekolah formal ya. Ingin menggunakan Bilqolam. Gampang aja. Dulu ngajinya ke siapa misalnya di TPQ ya, bilang gurunya. Di tempat saya kepingin menggunakan Bilqolam sekolah ya. Atau WA aja ke nomor para pengurusnya Bilqolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Darul Faqih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azamil Fauqi. Saya pengajar di Pondok Pesantren Darul Faqih, khususnya di Madrasah Diniyah Darul Faqih dan juga TPQ Permata Darul Faqih. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Sangat sibuk, juga sangat sulit untuk mengatur jadwalnya. Alhamdulillah, kali ini beliau bisa hadir dengan kita untuk membahas tema kali ini. Dalam podcast ini adalah tentang Bilqolam dan di Darul Faqih ya. Beliau ini bernama Ustadz Khairul Anwar ST. Ada ST-nya nggih? Insya Allah. ST, tapi beliau sangat luar biasa di bidang Al-Quran karena beliau termasuk sesepuh juga di Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari. Enggak, dan Indah. Bukan ya? Oh, Indah ya. Dan sekarang menjadi sekretaris Bilqolam Pusat Kota Malang, nopo Malang Kota atau Pusat. Oke, sekretaris Pusat. Baik, langsung saja kita akan kupas tuntas tentang Bilqolam dari beliau. Baik, mungkin pertanyaan yang pasti banyak yang bertanya. Beberapa orang kalau kan saya sendiri dari Gresik, sendiri dari Gresik, dulunya belum pernah dengar Bilqolam, tentang Bilqolam ini. Mungkin dari jenengan apa sih Bilqolam itu, menurut jenengan sejarahnya dulu gimana? Bilqolam ini asbabun nuzulnya ya, asbabul bukunya. Jadi ceritanya besar Bilqolam dulu Al-Mafullah Kiai Muhammad Bashir Alwi ini mempunyai rutinan mengajar di Madura di pondoknya Kiai Mudasir di Panyepen sana. Beliau meminta kepada
Abayai Basori ini untuk membuat panduan metode praktis belajar Al-Quran untuk usia dasar. Ya, kalau di BIK, di pondoknya KBI, di Singosari itu inputnya sudah lulus SD dan usia SMP, mereka yang tidak bisa baca Al-Quran tapi masih perlu diperbaiki tajwidnya, ya, panjang pendeknya itu masih banyak salah, itu masih banyak diperbaiki. Nah, yang belum punya itu untuk metode usia dasar, ya, mulai dari nol, mulai umur 3 tahun, 4 tahun, ya, mulai dari nol itu yang belum dimiliki oleh PIK ketika ya. Ya, ketika itu ya Mudasir ini beliau mendapati ada buku panduan belajar dasar. Kebetulan dapati ada ejaan Indonesia yang diarabkan. Kebetulan yang ditemukan adalah ejaannya itu kayak hurufnya mim fathama, ta fathata, mim domam. Dibaca apa? Matamu. Mat. Ya, matamu. Oke. Nah, gara-gara matamu ini mulailah sepulang beliau dari Madura ke Malang, beliau mulai sun metode belajar Al-Quran untuk usia dasar mulai nol. Ya, itu Ustaz. Itu asal muasal. Asalnya seperti itu. Berarti sebelum-sebelumnya di Madura sendiri itu Ustaz, kan mengajarnya juga Al-Quran gitu. Iya. Itu juga pakai metode apa gitu? Kalau setahu saya kan banyak sekali metode membaca Al-Quran itu. Di Panjempen ini sampai sekarang ya, mulai dulu itu masih kerja sama dengan kita. Setiap 2 tahun sekali juga mengundang tutor dari PIG. Ya, bulan depan ini juga mengundang 14 tutor dari PIG. Ya. Nama metodenya cuma metodenya baik metode PIG. Ya. Kalau gak salah di sana metodenya nama Kaifiyati. Ada bukunya juga dalam tanda kutip antik ya. Antiknya apa nih? Itu ada teori tajwid yang dicampur dengan bina ucapan satu buku. Ya, hasil ya bisa menyerap banyak dari panduan belajar Al-Quran milik PIG. Ya, lagunya pun sama. Soalnya yang Nyusun dari PIG ya, semenjak dulu dari Abayai sampai sekarang pada murid-murid beliau itu. Oke, Ustaz. Dari nama Bil Kolam sendiri ini ngambil namanya itu kenapa kok dinamakan Bil Kolam? Ya, Bil Kolam diambil dari surat Al-Alaq ya, dari ayat Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan bil qalam, 'allamal insana malam, yang mengajar manusia, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahui. Jadi landasan nama bil qalam itu diambil dari surat Al-Alaq. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau bil qalam ini kan termasuk metode belajar Al-Quran, termasuk yang praktis nggih Ustaz? Nah, ini apa yang membedakan antara bil qalam dengan metode-metode yang lain? Kenapa kok membuat baru? Kenapa nggak memakai mungkin yang ada sebelumnya atau apa? Yang jelas semua metode pembelajaran Al-Quran semuanya sama-sama bagus, ya.
mungkin Alami datang bukan yang pertama di Indonesia, ya sudah berbagai macam metode ya, mulai A, B, C, D, E, semuanya bagus, muaranya sama, mencetak anak-anak putra putri supaya menjadi ahli Quran. Ya, yang jelas bil kolam datang bukan lebih baik ya, kita hanya sebagai pelengkap dalam berjalan, dalam memperjuangkan Al-Quran supaya lebih cepat, kemudian menjadikan anak-anak menjadi lebih cepat lagi, memudahkan lagi dalam belajar Al-Quran. Hanya beberapa hal mungkin berbeda. Ya jelas kalau Quran ini sama semua ya. Kalau kafir ya. Ini kalau diruntut dari atas, kalau Quran yang digunakan bil kolam itu hanya ya wis memang bil kolam ini menginduk dari metode yang di PIG ya. Kalau Qurannya kita pakai Rosem Usmani Madinah standar kita. Kemudian di tingkat dasar kita pakai buku-buku bil kolam itu ya. Bil kolam sendiri intinya ya jilid bil kolam ada 4, jilid 1, 2, 3, 4. Sebelumnya juga ada pra, jilid pra ini isinya semuanya harokat fathah ya. Rangkaiannya 2 huruf maksimal, tidak ada 3 huruf ya. Membedakan juga nanti pada lagu ya. Mungkin kalau di metode lain lagunya 1, 2, ono sing 1, 3. Di bil kolam 4 ya, nadanya 4 dengan nada ros yang diajarkan oleh Yai Basori ya. Tentunya dari setiap metode punya target waktu kurikulum ya. Kurikulum di bil kolam sendiri target kita itu 2 tahun ya. Anak mulai 0 belum bisa baca A sampai dengan lancar dia baca tartil 30 juz ya, target kita. Jadi 4 jilid setahun, 30 juz Al-Quran itu setahun. Nah, itu target kurikulum dari bil kolam. Begitu. Kalau kurikulum untuk idealnya sendiri dalam seminggu itu berapa pertemuan? Idealnya kalau ngaji supaya cepat bisa, otomatis semakin banyak waktu ngajinya akan semakin cepat bisa selesai dan pintar. Ya, kalau standarnya itu minimal ya seminggu 4 kali minimal untuk bisa menjadi baik ya. Untuk target yang 2 tahun itu? Ya, rekom kita 4 sampai dengan 6 pertemuan seminggu ya. 4 berarti ya mungkin ada penambahan waktu. Ngaji ini seminggu sekali ya, jangan berharap 2 tahun selesai. Kecuali muridnya wali sakti-sakti. Masya Allah. Ya. Geng. Baik. Oke. Terus yang mungkin jadi pertanyaan juga untuk pengajarnya, kan bil kolam sendiri ini apa namanya ini dari PIG di Singosari. Apakah pengajarnya itu harus semuanya alumni Singosari atau bisa juga orang lain yang mendalami mengajar bil kolam? Bil kolam ini sistemnya open, kita terbuka untuk semua. Kita tidak membatasi hanya untuk santri PIG dan alumni PIG. Ya, pengajarnya. Cuma murid ya otomatis semua. Ya. Non alumni PIG dipersilakan. Ya. Bahkan di Korcap Pasuruan itu pengurusnya semuanya non PIG. Ya, perempuan ya. Kan PIG kan perempuan. Ya. Ya, semuanya itu
non alumni PIK. Bahkan sudah berkembang, sudah beryayasan, menaungi sekitar 60-an lembaga. Jadi itu sudah tertata dengan baik manajemennya. Ya. Sudah lengkap jumlah santri, jumlah guru yang sudah bersertifikat pendidik, kemudian yang sudah bersyahadat juz amma, yang bersyahadat 30 semuanya sudah lengkap. Ada agenda tahunan, ikhtibar akbar, ya, ujian bersama, sepasuruan raya itu setahun 2 kali. Wisuda akbar juga demikian sudah tertata dengan baik. Ya, sudah terjadi. Itu semuanya dari pengurusnya dari non alumni PIK. Kita dari pusat hanya membina saja dan mengarahkan. Ya. Selanjutnya operasional dari mereka semua, mulai daerah kota sing mudah dijangkau sampai ke pelosok pegunungan di sana, semuanya itu mereka sendiri. Ya, yang penting standar guru alam itu, ya, seharusnya dia si guru privat minimal punya syahadah juz amma. Alam itu sesungguhnya yang paling mahal itu bukan sertifikat mengajar trainingnya, tapi syahadah gurunya, syahadah baca Al-Quran. Karena itu waktunya membutuhkan banyak untuk bisa menyelesaikan dan sampai lulus. Ya. Standar guru bil qalam itu yang pertama dia punya piagam atau sertifikat training bil qalam ini. Training bil qalam itu minimal 8 kali 2 jam itu minimal, ya. Kalau peserta trainingnya lebih cepat bisa menerima, ya bisa selesai. Kalau kurang, ya belum micro teachingnya, ya bisa lebih tambah. Kemudian syahadat juz amma itu waktunya biasanya minimal 8 kali 2 jam, ya. 8 pertemuan. Itu untuk mendapatkannya di mana? Oh, yes. Pastinya itu, ya. Okay. Kalau dari untuk sertifikat atau piagam itu sebenarnya kita training, dan juga tasin. Kebetulan untuk tempat-tempat sebenarnya banyak, ya. Malang sendiri banyak, mulai Malang pucuk, ya, selatan sampai utara, semuanya banyak majelis-majelis pembinaan bil qalam. Tinggal mencari saja. Misalnya saya mau belajar bil qalam, rumahnya di mana? Tinggal tanya di customer service-nya bil qalam, ya, atau di nomor-nomor pengurus bil qalam. Kan ditunjukkan tempat pembinaan guru yang dekat dari tempat tinggal, ya. Jadi tadi sertifikat atau piagam training, atau yang kedua syahadat juz amma itu minimal, ya. Kemudian sing target selanjutnya adalah syahadat 30 juz. Syahadat 30 juz minimal 48 pertemuan sampai 60 pertemuan. Ya. Kemudian baru ada ujian 30 juz. Ujian 30 juz ini mulai 30 juz itu pengujinya 6 penguji, ya, dari PIK, guru-guru senior PIK. Kesalahan maksimal 30 dari 30 juz itu. Yang lolos baru nanti ujian ke direktur bil qalam. Ya. Direktur. Ya, Dianas Basori itu baca dari beliau salah maksimal 4. Oke, Ustaz. Bil qalam ini kan pusatnya di Malang, di Singosari nih. Kalau cabang-cabangnya sudah di mana saja nih, Ustaz? Cabang yang sudah
ada di Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, kemudian di Kalimantan sana juga ada, Alhamdulillah. di Jakarta juga ada, di Blitar juga ada, Di Gresik belum ada. Gresik ada. Oh, Dari semuanya itu mayoritas yang nangani alumni, ya. oh, oke. Bukan alumni yang sudah second tadi, cabang. Pasuruan. Oke, baik. Berarti sudah banyak sekali nggih, termasuk cabangnya. Ya, kemarin terakhir di Mataram juga ada, Baru di Bali juga ada. di Bali juga ada. Insya Allah sudah tersebar lah. Oh, alhamdulillah. Oke, berarti kemudian apa sih tips-tips atau kiat-kiatnya kok Bil Kolam ini bisa sampai sebesar itu sampai sekarang? Di Bilkolam itu kita punya 5 pilar ya. 5 pilar Bilkolam itu bila dimiliki oleh satu lembaga ini, bila standar 5 pilar ini dalam satu lembaga, insya Allah maka pembelajaran Al-Quran di lembaga tersebut akan berjalan sesuai dengan yang sesuai standar kurikulum dari pusat. Ya. 5 pilar itu yang pertama adalah SDM guru. SDM guru tidak bisa dinego ya. Tidak mungkin bisa melahirkan murid yang bagus kalau tidak memiliki guru yang kemampuan kafa Al-Qur'annya bagus juga. Ya, itu otomatis. Ya. Kemudian yang kedua adalah penguasaan bahan ajar. Ya. Guru sudah SDM bagus. Kemudian bahan ajarnya kurang bagus. Ya. Penguasaan gurunya juga kurang bagus. Itu juga sangat berpengaruh. Ya, yang kedua bahan ajarnya yang bagus ya. Di Bilkolami alhamdulillah sudah ya, mulai dari yang mudah sampai di level yang sulit ya sudah ditata sedemikian rupa. Pilar ketiga adalah metodologi ya, metodologi. Guru SD-nya bagus, bukunya sudah bagus, tapi kalau gurunya tidak bisa menguasai metodologinya ya, bagaimana mengatur waktu 60 menit menjadi efektif dan tepat ya. Kemudian 60 menit bisa menghasilkan percepatan kemampuan santri dalam baca Al-Quran ya. Bagaimana itu bisa terjadi kalau gurunya menguasai metodologinya ya. Metodologi di Bilkolam itu menginduk dari metode Jibril ya, miliknya PIG ya. Jadi Bilkolam itu menginduk dari metode Jibril ya. Kenapa disebut metode Jibril? Karena Nabi Muhammad ngajinya ya ke malaikat Jibril ya. Wahyu pertama ya. Ya, jadi metode Jibril itu guru baca, terima, nirukan bacaan. Ya, itu metode. Yang keempat adalah pengelolaan kelas. Ya. Pengelolaan kelas itu ada 4 macam. Ya. Ada sistem klasikal penuh, semi klasikal, semi privat, dan privat. Yang dipraktekkan di Bilkolam itu menggunakan sistem klasikal penuh. Di satu kelas, satu guru, pelajarannya sama, ya, jilidnya sama, materinya sama, halamannya sama. Mulai dari awal ngaji menit detik pertama sampai dengan akhir, ngajinya bersama, ya, jadi nggak ada sorokan. Jadi full ya, belajar aktif bersama gurunya, tidak ada sorokan. Namanya
sistem klasikal penuh ya. Iya. Kalau ada satu kelas masih isinya berbeda-beda ya gaduh-gaduh. Satu kelas isinya ada yang jilid 1, 2, 3. Berarti masih belum ideal itu kelas ya. Untuk mencapai percepatan dengan kurikulum yang dicanangkan oleh pusat itu akan mengalami kendala. Dan yang terakhir yang kelima, pilar kelima adalah administrasi ya. Administrasi di sini bukan maksudnya bayar, tapi perangkat pembelajaran mendukung ya, mulai seperti RPP, ya, rancangan pembelajaran ini semuanya ada, silabus. Kemudian satu lembaga harus punya namanya misalkan Kaldik ya, kalender pendidikan. Nah, sudah seharusnya dirancang tahun ini kapan waktunya ujian serentak kenaikan jilid, kapan waktunya ujian jusama dan 30 sampai dengan wisuda ini dirancang di awal-awal. Ya, itu 5 pilar kesuksesan belajar di kolam SDM guru, penguatan ajar yang baik, metodologi, pengelolaan kelas dan administrasi. Oke, baik. Oke, selanjutnya kan jenengan juga selain di Sekretaris Bilkolam Pusat ini kan saat ini juga menjabat di Bina Yayasan, pengawas yayasan, pengawas Yayasan Darul Fakih, anggota pengawas Yayasan Darul Fakih di bidang khususnya di bidang Al-Quran. Oke. Nah, untuk di Darul Fakih sendiri nih, program-program yang sudah dilaksanakan atau spesialisasi di Darul Fakih terkait tentang Al-Quran ini apa saja, atau nggak jauh beda sama di PIK atau gimana? Program Al-Quran di Darul Fakih ya, karena kita sebagian besar gurunya ya alumni PIK ya, pengasuh juga alumni PIK. Ya, banyak mengadopsi dari sistem di PIK ya. Ada mulai kelas tartil ya, mulai takik belum bisa, takik kemudian tartil, kemudian kalau sudah lulus baru boleh ya. Ada juga spesialisasi Hafidhul Quran ya, yang kamarnya mereka juga dispesialkan, disendirikan untuk membentuk bi'at tahfidz ya, supaya penambahan ya, ziyadah mereka terus bertambah, tidak stagnan. Ya, di Darul Fakih ini targetnya ya setidaknya 2 tahun sudah hatam 30 juz, mujawad ya, tajwid, baca tartil dengan baik dan benar. Di Darul Fakih ini juga sebagai pengujinya selain dari guru dalam sendiri, ya, mereka asatidz yang dari PIK yang sudah standar PIK, cara ngajinya dan juga cara penilaiannya. Jadi diseleksi dulu di intern guru Darul Fakih, yang lolos dikirim ke Singosari, ujian di PIK standar ujian PIK ya, pengambilan syahadat ya, syahadat 30 juz itu. Jadi ujiannya ke 6 penguji ya, senior PIK per 5 juz 1 penguji ya, dari 6 penguji salah maksimal 30 yang lolos baru ke Kiai Anas masuk ya. Jadi nanti salah maksimal 4 ya. Situ lolos mendapatkan syahadah. Ya gitu. 30 juz. Syahadah 30 juz. Kemudian kalau di yang di TPQ-nya, kalau kan di Bilkolam ini kan apa namanya metode yang dasar itu, yang untuk anak-anak TPQ. Kan tadi di pondoknya, sekarang di TPQ-nya, apakah sama saja? Standar
pembelajaran untuk TPQ, ya, TPQ. kalau di pondok ini kan anak-anak ya tadi inputnya sudah sebagian besar sudah bisa baca. Kalau di TPQ Darul Fakih kan anak setas bisa ngomong ya, Iya. usia playgroup. Kan sing 3 tahun ya, Iya. sudah ngomong, wah itu nanti ngajekno ya. Standarnya itu aslinya mulai 4 tahun sini ya, bisa ngomong ceto diajari. Standarnya itu tadi, kita kalau standar kurikulum kita di pusat itu 2 tahun. Jadi jilid 1 itu, per jilid itu kan belum ada 4. Per jilid itu standarnya 3 bulan. Jilid 1 3 bulan, 2 3 bulan, jilid 3 3, jilid 4 3 setahun. Ya. Kemudian khatam jilid 4 juz amma. Juz amma sampai dengan 30 juz itu Ya. bisa selesai dalam 1 tahun. Selanjutnya. Bisa 2 tahun mulai 0 sampai bisa tartil dengan baik itu 2 tahun. Bahkan di TK pun ada. Ya. Ada TK itu yang itu tadi mulai TKA sampai TKB finish 30 juz. Bahkan ada yang bisa sampai tahfidz juz amma. Ya. Ya, tentunya ya namanya input santri tidak semuanya bisa mencapai target ya. Setidaknya 20%, 30% dari santri yang ada yang bisa mencapai itu sudah bagus ya. Kita harus objektif ya sesuai dengan kita. Bukan sing lulus siji dikabarkan iki wis dilutuk ngaji ini sudah buah gunda. Ya. Setidaknya lah misalnya dari 50 30 yang bisa itu kan bagus ya, 20 bisa ya. Setidaknya 50% itu ya mencapai target itu sudah bagus. Kemudian kalau misalnya ada anak TPQ yang sudah lulus, tapi ada yang sudah lulus, kemudian di pondok Darul Fakih juga sudah lulus, mereka kan otomatis pulang ke rumahnya masing-masing. Pengen membuat TPQ dengan metode bil kolam. Itu prosesnya juga gimana? Apa hanya menginformasikan terus ada syarat-syaratnya juga atau gimana? Pendirian TPQ atau sekolah formal ya, ingin menggunakan bil kolam. Gampang aja. Dulu ngajinya ke siapa misalnya di TPQ ya, bilang gurunya di tempat saya kepingin menggunakan bil kolam sekolah ya. Atau WA aja ke nomor para pengurusnya bil kolam ya, bisa. Di customer service-nya juga ada. Nanti tinggal didatangi ya, diresmikan untuk mendapatkan nomor induk lembaga pengguna bil kolam supaya ada legal formalnya ya. Ya kita gampang saja ya, kita tidak ada persyaratan misalkan tidak boleh menggunakan bil kolam kalau gurunya bisa ada semua benda. Kita tetap welcome, ahlan wa sahlan, sambil jalan bisa. dampingi sambil jalan boleh. Memang amanah dari Abaya ini ya. Baik. Oke, sebelum kita tutup podcast ini, mungkin saya minta ada request untuk mencontohkan lagu-lagu yang biasa digunakan bil kolam. Ustaz, monggo. Sampel-sampel ya. Sampel. Jilid 1 bil kolam itu materinya adalah huruf hijaiyah berharokat fathah, kasroh, dhamma, dan asmaul huruf ya. Semuanya di jilid 1 hurufnya masih jomblo. Semuanya masih terpisah, belum gandeng semua. Ya, contoh lagunya halaman 1 itu A, Ba, Ta. Ya, Aba, Ba, Ata, Ta. Jadi kalau sudah 3 huruf, sudah mulai main lagu bil kolam. Ya, lagunya, pengulangannya
3 kali 4 ya. Contohnya abata 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 abata. Itu di jilid Insyaallah. 1. Jilid 2 kompetensinya sudah mulai huruf gandeng semua ya. Mulai halaman 1 sudah gandeng, tambahan harokat tanwin ya. Halaman 1 sampai 15 cara bacanya sama dengan lagu jilid 1. Oleh halaman 16 itu sudah masuk tanwin, pengulangan lagunya lebih praktis ya. Kalau dari 3 kali 4 ini cukup 1 kali 4 ya, pengulangannya 1 kali 3 kali 4 nada yang dipakai bil ini namanya nada lagu ros ya. 4 nada ya. Ini contohnya tanwin misalnya doroban 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 karomin karomin ya. Itu contoh jilid 2 ya. Adapun jilid 3 itu sudah masuk komplek tentang hukum-hukum tajwid ya. Ahkamul huruf sudah banyak diberikan di jilid 3. Cuma di level jilid ini di bil kolam kita tidak menekankan kepada anak-anak untuk menghafal teori tajwid ya. Kita lebih banyak pada doktrin talqin ittiba, cara membacanya dengan baik dan benar, yaitu pentingnya SDM guru ya. Jangan sampai guru mencontohi bacaan yang keliru ya. Jilid 3 lagunya seperti jilid 2 tadi ya. Jilid 1 sampai 3 semua akhiran kalimatnya dibaca sesuai harokatnya masing-masing ya. Kalau kasro, kalau doma, kalau tanwin dibaca tanwin. Pengulangannya sama seperti jilid 2 tadi. Misalnya alam taro alam taro alam taro alam taro amwatan 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 fasata'lamuna 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 fasata'lamuna. Jadi rangkaian ayat Qul a'udzu birabbin nasi Qul a'udzu birabbin nasi Qul a'udzu birabbin nasi Qul a'udzu birabbin nasi ya. Jadi 3 ini separuh awal golongan bacaan huruf yang dibaca langsung ya, yang tidak tertahan ya, golongannya idhar syafawi ya, golongan bacaan idhar syafawi, kemudian idhom bila munas. Dan sisanya ke akhir golongan bacaan yang dibaca tertahan ya. Kemudian jilid 4, di jilid 4 ini sudah praktek wakof pada akhir kata ya, sesuai dengan kaedahnya. Maka di jilid 4 ini kompetensinya anak-anak sudah bisa praktek bacaan wakof ya. Kemudian di jilid 4 juga ada horoib ya. Kalau di jilid buku lain mungkin buku horoib disendirikan, buku santri di bil kolam sudah include masuk di jilid 4 ya. Kemudian diakhiri dengan membaca caranya bagaimana membaca fawaid al-husyuat mulai alif lam mim ya. Di jilid 4 yang materi pertama wakof, baca cara wakof pada huruf yang berharokat fathah kasroh dhamma ya. Jadi wakof pada huruf berharokat fathah. Contoh nih dikroka bila wakof dibaca dikrok, langsung praktek baca wakofnya.
Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Jilid 4 ini tentang menguatkan cara baca waqaf mulai halaman 1 sampai halaman 26. Halaman 1 sampai 25. Ya, mulai 26 ini sudah masuk horoib. Ya, sampai diakhiri nanti dengan Fawatihus Suwar. Ngajar jilid 4 ini untuk masuk ke juz amma tidak harus sampai selesai hatam jilid 4. Ya, boleh sampai halaman 25 ini di kaidah Akamul Huruf ini. Kalau sudah 25 selesai, sambil selanjutnya mulai 26 besoknya sambil buka mulai ngaji juz amma, mulai Anas, boleh. Jadi tinggal paruh waktu saja baca juz amma dan melanjutkan bacaan jilid 4 di horoib tadi. Itu lagunya juz amma ya sama seperti jilid 4 tadi. Kita mempraktekkan waqaf pada akhiran kata. Begitu Ustaz ya. Oke. Kalau dicontohkan pada surat Fatihah, ya pakemnya bil qalam ada 4 nada tadi, ya nanti diaplikasikan di Al-Fatihah misalnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nah, itu kalau kita aplikasikan di surat Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas jawaban-jawaban tadi. Semoga apa yang kita dengar hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga memudahkan untuk kita terus belajar Al-Quran, terus mengamalkan Al-Quran, dan kelak akan ditolong oleh Al-Quran di akhir zaman. Sedikit kita simpulkan tadi, bil qalam ini termasuk metode praktis membaca Al-Quran yang didirikan di Pondok Ilmu Al-Quran, Pesantren Ilmu Al-Quran di Singosari, Malang. Kemudian metode ini dikhususkan memang dimulai usia dasar, paling dasar hingga sampai bisa membaca Al-Quran. Sampai dewasa. Oke, mungkin itu sebelum itu kita jargon dulu, jargonnya Darul Faqih. Apa itu? Bareng-bareng ya. Humble, confident, qualified ya, yang itu Ustaz. Mungkin kru-kru yang bertugas bisa ikut jargon juga ya. Oke, kita bersama. Kita jargon bersama-sama. Darul Faqih, humble, confident, qualified. Di sini baik, terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, dan terima kasih untuk Ustadz Khoar atas waktunya. Kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama.